Saya waktu muda, kayaknya sama Pangeran Arab itu ya 11-12 sebetulnya. 11-12 jadi 23 Iya, tuh. 11.000 sama 12 biasa. Jauh banget kalau gitu. Ini kita lihat terlebih dahulu ya. Ini nih, ini dipersiapkan mobil dan ada ini eskalator yang berjalan khusus karena beliau memang sudah hampir 81 tahun 81. ya. 81 tahun. Kayaknya bakal ditinggal nih Pak Denny. Karena akan ada pertukaran. Jadi Arab tuh ngirim eskalator, nah Indonesia ngirim mucel ya Pak. Ditukar Pak. Jadi kayak gitu. Nah ini yang di dalam ini. pesawatnya. Di dalam Interior pesawat. Kayak gedung serbaguna. Ini piring terbang apa Ini pesawat? bagus banget Pak Denny, mewah Itu banget kayak Pak Denny. area refleksi gitu ya. Oh, cantik-cantik. Ini udah kayak di gedung gini ya. Iya. Wow. Ini kalau mangkong saya dikontrakin semua ini. Nah itu tempat cuci piring tuh. Masa ada kasurnya? Ini kasurnya nih. Kasurnya bahkan lebih gede dari kasur saya Kang di rumah. Ya, Ya sesuai ukuran lah nah. ini kamar mandinya. Kamar mandinya. Wow. Waduh. Ya, luar biasa. Kita lihat sekarang ini eskalatornya. Eskalator dari Raja Salman. which will last until April 15th. Preparations in Ankara used an escalator to debark field plane. Luar biasa segala keperluannya ya, beliau itu memang sudah dipersiapkan. Dan untuk nanti tuh beliau, Raja Salman itu akan sembahyang. Untuk sembahyang sendiri, beliau membawa masjidnya. Iya. Enggak Kang. Hah? Ini Enggak ya? yang saya tahu dari Pak Pramono Anung nanti di bandara tuh Ya. langsung disambut oleh Pak Jokowi. Iya langsung, ya betul. Kenapa? Karena dulu waktu ke Arab Saudi Pak Jokowi Juga di bandara sama. langsung disambut Oleh beliau ya. Raja Salman. Jadi Iya. saling menyambut lah gitu. Jadi langsung dari atas tuh eskalator turun ke bawah tuh Pak Jokowi udah menyambut Betul. dari bawah ya. Biasa kan ketemu di istana aja. Kalau ini mah enggak, langsung dari bandara Disambutnya. Dan di gedung DPR juga serta Masjid Istiqlal itu membuat lift khusus memang untuk Raja Salman ya. Supaya mempermudah mungkin ya akses yang masuk. Karena yang mengawal beliau sendiri, pengawal khususnya juga memang banyak sekali ya. Dan di kita juga hampir berapa ribu yang dikhususkan untuk pengawalan Raja Salman ini. Ini untuk diketahui juga ini, konon nilai investasi yang dibawa oleh Raja Salman itu adalah 25 miliar dolar atau sekitar 300 triliun yang akan ditanamkan di Indonesia. Dan lebih banyaknya itu kalau tidak salah adalah untuk pariwisata ya. Untuk pariwisata, makanya beliau melihat kalau tidak salah bukan hanya ke Bali saja, beliau juga akan ke Lombok kalau nggak salah ya. Tapi Kang Denny saya bingung sendiri nih, ini Arab Saudi mau investasi di kita. Besar jumlahnya, tapi Iya. padahal Arab sendiri sekarang malah sedang berhutang. Arab sendiri setelah sekian lama hidup makmur sebagai negara petrodolar, baru kali ini Arab Saudi pinjem lagi uang ke lembaga keuangan internasional. 17,5 miliar dolar hutangnya. Baru ngajuin kemarin baru di ACC. Ngerti kan? Negaranya susah, pinjam uang, tapi datang ke sini, tapi investasi. Nah kayak gitu loh. Jadi saya mikir, ini ada apa ya gitu. Tapi kan biasanya seperti itu, tidak ada Iya, negara saat dimanapun yang semakmur-makmurnya memang seperti utang tuh bukan apa ya, hanya untuk mengikat supaya ada perputaran Uangnya juga. muter aja gitu. Supaya mutar juga di duitnya Bank Dunia biasanya. Saya emang nggak suka kalau uang muter. Kenapa? Kita kalau belanja uang muter gimana nih Bu? Saya beli. Susah dong. Hanya saya punya harapan, kalau memang masih ada waktu, harapan saya itu begini. Jadi menghormati tamu sama halnya harus menghormati raja. Itu wajar kan? Saya setuju. Apalagi ini raja, harus raja. Tapi jangan sampai berlebihan. Nah. Menghormati orang lain tapi kadang-kadang lupa tidak menghormati pimpinan sendiri. Ini harapan saya. Tapi moga-moga kan yang nanti menyambut tuh Pak Jokowi, terus nanti juga ada ketua DPR, MPR-nya juga kalau tidak salah menyambut ya, karena nanti beliau juga akan hadir di sana.
Dan satu lagi adalah faktanya bahwa ternyata Raja Salman ini dari usia 10 tahun sudah hafiz Quran. Luar biasa. Oke, silakan Kang Maman. Betul kata Kang Ronald, kunjungan Raja Arab Saudi Salman bin Abdul Aziz Al Saud ke Indonesia adalah kunjungan Raja Arab Saudi kedua ke Indonesia setelah Raja Faisal Ibnu Abdul Aziz As Saud pada 47 tahun silam. Tepatnya Rabu 10 Juni 1970 yang saat itu disambut oleh Presiden Soeharto dan Ibu Negara Tun Soeharto di Istana Merdeka Jakarta. Adab bertamu dan menjadi tuan rumah adalah gambaran keberadaban. Tadi sudah disinggung oleh Kang Denny. Karenanya kita diajarkan ada adab bertamu dan menerima tamu. Siapapun tamu itu, baik raja maupun rakyat jelata, juga siapapun tuan rumahnya, kata Mas Tarsan, harus saling menghormati dan berbuat kebaikan. Karena kita diajarkan, seperti dalam Quran surat Al-Isra, jika kamu berbuat baik, berarti juga berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan tertuang dalam hadis, setiap kebaikan adalah ibadah. Selamat datang sahabat Indonesia. Tapi memang untuk mewaspadai kejadian-kejadian seperti ini, saya itu sudah memperkenalkan bom itu kepada anak-anak saya sejak dini. Oh, bagus itu. Iya. Oh, lo ngajarin nggak bagus. Bisa, Gimana nggak bagus ngajarin nggak banget bagus? itu. Kita harus mengenalkan Kenalinya gimana? terutama Yang kepada benar ini. anak-anak kita. Iya. Mana ada bom buat anak-anak. Ada bom-bom kar. Welcome to my paradise, where the skies are blue, where the sun shines so bright. Laskar cinta, sebarkanlah benih-benih cinta, musnahkanlah virus-virus benci, virus yang bisa rusakkan jiwa dan busukkan hati. Laskar cinta, ajarkanlah ilmu tentang cinta, karena cinta adalah hakikat dan jalan yang terang bagi semua umat manusia. Kembali lagi dia akan mengatasi masalah tanpa solusi. Kita lanjutkan ILK Siana kita kali ini. Seperti yang sudah kita ketahui, baru-baru ini kita juga mendapatkan sebelum kedatangan Raja Arab itu juga ada peristiwa di Bandung yaitu bom panci kalau tidak salah ya. Bom panci ini mungkin kita langsung aja berhubungan kira-kira seperti apa kejadiannya. Ini dengan lurah di Arjuna, Jalan Arjuna, ini lurah di sana, Bandung, yaitu Pak Iji Tajiri. Ya, selamat malam Pak Iji, saya Denny, Pak Iji dari ILK. Pak Iji ini adalah Pak Lurah ya? Iya, iya. Boleh cerita apa yang terjadi di Bandung itu, peristiwa bom panci ini? Sebetulnya saya waktu kejadian tidak tahu persis, Pak. Oh, nggak tahu persis. Tapi Ya. tapi si pelaku itu tinggal di kelurahan Bapak? Bukan, Pak. Bukan. Oh bukan, kejadiannya aja. Iya, kejadiannya aja, Pak. Bapak sudah mengetahui siapa yang maksudnya orang dari mana, motivasinya apa, itu udah tahu Pak? Kalau menurut kan saya juga lihat di TV kan, Pak. Oh, ya, Bapak. Dia adalah orang Kabupaten Bandung. Iya. Pak Iji, masyarakat di kelurahan Bapak bagaimana Bapak menenangkannya supaya tidak takut menghadapi yang namanya bom panci lah. Bom panci masa takut ya Pak ya? Ya, kalau menghadapinya ya memang secara ini Pak, shock gitu ya Pak. Apalagi bagi kami dengan kejadian itu ya di luar dugaan. Betul, ya. Ya, Tapi tidak ada korban ya Pak ya? alhamdulillah korban tidak ada Pak. Hanya pelaku aja yang jadi korban itu juga ditembak karena ditembak ya Pak ya? Ya, iya. Kalau waktu kejadian ya sempat juga panik ya Pak ya, warga karyawan juga gitu. Tuh. Oke,
Pak Iji, terima kasih sekali Pak Iji. Saya berharap Bandung tidak pernah takut dengan yang namanya teror, betul? Ya, tidak boleh takut kita dengan yang namanya teror. Buat Bandung menjadi aman Pak, karena Bandung ini sekarang sungguh indah menurut saya. Ya? Ya amin Pak, mudah-mudahan. Oke, hidup Persib. Oke. Terima kasih Pak Iji Tajiri ya. Ini kalau ngelihat apa yang terjadi ini, kalau menurut Yuanita apa nih kira-kira? Kalau ada bom yang, kalau tidak salah pelakunya tuh Yayat kalau nggak salah namanya. Inisialnya YC Pak. YC, Yayat Cahdiat. Saya bingung YC, kan saya tersinggung, saya kan Yuanita Kristiani YC juga YC Pak. juga. Ya kan, tapi ada Yayat, Saya juga Kamu YC. bawa bom nggak? bom. Boleh saya periksa dulu? Dia nggak bawa panci, Kang Onal. Jadi nggak patut dicurigai. Oh gitu ya. Tapi ngomong YC juga saya juga tersinggung. Tersinggung juga. Saya Apa, YC Bang? juga. Ya kancle. Tuh, YC. Tapi Pak Denny kalau bicara soal bom, memang sebenarnya kan di Indonesia teror-teror bom itu udah bukan jadi hal yang baru buat kita kan. Yang nggak baru juga adalah saya selalu mikirnya gini, setiap kali ada kita kedatangan tamu istimewa dari luar negeri, mau itu penyanyi dari luar negeri, mau itu klub sepak bola atau siapalah, itu selalu ada aja gitu Ada yang terornya. berusaha untuk membuat suasana jadi ricuh gitu loh. Nah jadi menurut saya sebenarnya hal ini tuh bukan hal yang baru. Nah tapi untuk kedatangan raja dan juga pangeran-pangeran ini jangan khawatir gitu. Karena aparat kita ini keren-keren banget. Bahkan dalam waktu singkat hanya 1 jam ya karena langsung teratas. Jadi Indonesia tetap aman, tidak usah takut gitu. Hidup Bribda Ismi. Ismi Aisyah 20, aduh Iya cantik betul. sekali. Udah diumumkan Lihat dong, Kang. Enggak, akun Di-post. Instagramnya. Iya. Tuh lihat tuh. Ada Instagram. Sekretarisnya Pak Anton. Semalam juga udah diposting sama Bapak Ridwan Kamil di Instagramnya. Boleh diceritain? Saya Kalau kurang itu tahu nih. saya mungkin tahu. Oh, Bapak boleh cerita Pak, Bapak Ya, tahu peristiwa jadi ini? begini, pertama-tama saya tadi belum memperkenalkan diri saya. Oh iya silakan Pak. Nama saya Tarsan, udah tahu. Iya, betul. Saya dari kelompok independen masyarakat hobi jongkok dan senam. Disingkat. Disingkatnya apa Pak? Kim Jong Nam. Oh. Kim Jong Nam. Awas kena racun FX. Polwan ini, FX. Polwan ini memang tugasnya ya seperti ini. Ya. Dan kebetulan adik kita ini adalah ajudan daripada Kapolda Jawa Barat. Oh, Pak Anton Carlian. Ya, beliau jadi ajudan. tugasnya itu memang begitu. Kenapa bawa bawa HP di Kamera. sini, catatan dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang itu seorang ajudan itu kalau umpamanya agak tidak melekat pada ajudan itu mencari situasi apa yang bisa diambil Ya. sebagai bahan laporan juga. Nah, itu karena udah terlatih. Iya, sudah terlatih. Memang ya protapnya seperti itu. Ya. Tapi memang untuk mewaspadai kejadian-kejadian seperti ini, saya itu sudah memperkenalkan bom itu kepada anak-anak saya sejak dini. Oh, bagus itu. Iya. Oh lu ngajarin nggak bagus. Bisa, Gimana nggak ngajarin bagus nggak banget bagus? itu. Kita harus mengenalkan Kengalinnya gimana? terutama Yang kepada benar ini. anak-anak kita. Iya. Mana ada bom buat anak-anak. Ada bom kar. Oh iya benar. Iya. Beda dong. Oke, tapi serius ini berkaitan sama yang Bang Musleh bilang. Kalau saya ketika yang lain fokus ke bom panci, yang lain fokus ke Bribda Ismi, saya fokus ke anak sekolah yang ada di situ. Nah, Oh iya betul. Itu kan ada di SMA 6 tuh. Saya emang orang Bandung, jadi saya tahu lokasi kejadiannya, tahu di mana nih. Di dekat SMA 6, Bandung. SMA 6. SMA 6, daerah situ Kang. Oh iya. Ya, Ya. ada anak-anak SMA 6 sedang latihan olahraga. Nah, Ada laki-laki kok mencurigakan, tiba-tiba dor meledak, si pelaku tiarap, anak-anak curiga dikejar. Dikejar, tangkap. Itu dikejar, si pelaku lari ke kantor kelurahan, mau ngebakar sama anak ditantang kelahi. Gelut si ajeng urang, tapi bawa pisau. Ah. Anak-anak agak mundur. Akhirnya polisi dapat menangani lah istilah singkatnya begitu. Ketika ditanya kenapa kamu berani, Dek? Karena mereka sudah mendapatkan pelatihan anti teroris dari polisi yang suka datang ke sekolah. Oh gitu. Itu benar. Ketika ditanya, ini membahayakan. Iya, saya tahu ini Iya. berbahaya. Tapi saya ingat pernah diajarkan bagaimana cara mengamati situasi, Betul. bertindak waspada, bagaimana penanganan pertama jika terjadi hal seperti itu. Jadi yang paling penting, kita tidak perlu takut sama teroris, setuju Pak. Iya, betul. Tapi memang harus dari sekarang tuh digiatkan tuh.
polisi datang, Betul, ngasih ya. pencerahan, ngasih pendidikan awal. Bukan berarti curiga sama orang, tapi harus waspada. Betul. Dan mau apapun dia motivasinya apa, saya mah ingat sebuah quotes indah, Kang. Terrorism has no religion. Terrorists have no religion. And they are friends of no religion. Kalaupun dia bilang atas Walaupun nama dia agama, mengatasnamakan agama, dia tuh sebenarnya adalah orang-orang yang tidak beragama. betul sekali. Jadi mau apapun motifnya atas nama agama, bohong, lu nggak beragama. Iya. Karena nggak ada agama yang mengajarkan kekerasan. Betul sekali. Dan ini cukup ya Ya, cukup menakut-nakuti ya, Ya. di suasana yang sudah tentram seperti ini, apalagi akan kedatangan tamu negara, seorang raja dengan barisan kerajaannya. Ini saya sangat menyesali kejadian seperti ini. Apalagi ini ada bom panci. Kalau isinya ya yang membahayakan nggak masalah, kalau isinya opor nggak masalah kan. Ya. Itu bisa dibagi-bagi. Tapi kalau isinya yang membahayakan ini bahaya. Saya mengutip sedikit bahwa kekhawatiran saya karena kedatangan tamu negara yang bisa bersinergi dengan negara Indonesia ini. Arab dan Indonesia ini kan mempunyai kesamaan. iya. Arab dan Indonesia. Kalau Arab itu ada unta itu di Arab. Betul. Indonesia punya kacang panjang yang bisa diurap. Iya benar. Benar Iya, ya? Benar, Jadi benar. sama-sama punya sinergi. Jadi sayang kalau suasana dipecahkan oleh situasi seperti Satu hal-hal yang seperti ini. Iya. Dan bom panci itu ya, yang jadi permasalahan yang disesalkannya adalah di panci itu tuh masih ada sayur asemnya. Itu Pak Denny. Beberapa orang kena cipratan, itu kan sayur asem. Harusnya kan diangetin dulu, baru ledakin. Ada yang kena Kan bisa melinjo. diminum. Ada yang kena melinjo itu. Ini kok Isinya bicara paku, masalah Kang. Oh, paku makanan. ya. Isinya panci itu paku, masa sayur asem. Kan ada sayur paku. Kalau saya boleh usul begini ya, memberikan penghormatan kepada seseorang yang berjasa. Ya, Tadi Ronald bilang bahwa anak SMA 6 ya. ya. Mana Itu betul, Pak? setidak-tidaknya memang kalau nggak berani melawan, berteriak itu adalah dukungan. Betul. Dari SMA 6 harus dikasih penghargaan. Udah. Sudah Pak Ridwan Harus Kamil dikasih datang, penghargaan. Pak Ridwan Kalau Kamil perlu, datang ngasih pindah penghargaan. ke SMA 1. Ini setuju saya. Alah nggak Pindah jangan Orang dong. rumahnya dekat dari situ, dari Jangan, Semarang Pak. dipindahin jauh ke Dago. Malah tambah jauh. Bapak Pantesan ini nyusahin seenaknya orang aja ini. pindahin orang. Makanya gara-gara bom sekolah Yang pindah. seharusnya diberikan apresiasi adalah seperti Raja Salman. Ya. Raja Salman memberikan kemudahan dan memberikan apresiasi untuk orang-orang tua yang densus yang berjasa untuk naik haji. Itu Luar yang biasa. Aku mau tanya nih ngomong-ngomong Boleh, masalah boleh. bom panci. Kenapa ya itu dia dapat idenya kenapa pakai panci gitu ya? Mungkin karena zaman dahulu yang bisa dikreditin itu mungkin panci kali ya Kang ya. Mungkin karena Iya. kreditnya panci, dari Iya. kredit panci itu juga makanya ketika si tukang kreditnya datang ini, lo orangnya kemana? Taunya udah meninggal. Iya. Padahal kredit pancinya belum lunas. Apa enggak dosa itu dia meninggalkan hutang? Dosa. Dosa. Jangan kan ngebunuhnya ya. Iya. Panci nggak dibayar aja belum lunas sudah Belum dosa. lunas sudah Iya. dosa. Itu orang banyak dosanya saya Habis yakin. ya. Tapi memang para pengacau ini nggak kehabisan akal. Dulu kita kenal ada istilah bom buku. Kalau bom buku memang dibuka meledak, Meledak. hanya untuk membunuh orang Ya, tersebut ya. pulpen juga patut dicurigai. Ya. Karena orang kebanyakan nonton James Bond kan, pulpennya bisa meledak. Ini juga bisa bahaya. Sekarang panci yang nggak mungkin dicurigai orang, ibu-ibu bawa panci apa maksudnya kan? Iya betul. Nah begitu kelilipan jagung baru berasa tuh. Iya. Bahwa ini bom gitu. Nah itu yang nggak boleh terjadi ya. Jadi nggak usah harus takutlah dengan yang namanya bom panci juga. Menurut saya itu karena memang bukan yang satu bukan eksplosif. Low eksplosif itu. Jadi dia low eksplosif bukan yang keras juga. Memang hanya ingin memberikan sebuah teror ketakutan terhadap masyarakat aja. Moga-moga harapannya mereka itu dampaknya ke seluruh Indonesia. Tetapi sudah berkali-kali dinyatakan bahwa kita tidak boleh takut dengan yang namanya teror. Ya. Ya. Silakan Kang Maman. Satu kalimat saja. Tuan dan Puan, kasih kami kasih sayang, jangan kasih bom. Ini kalau misalnya kamu mau lihat Kunti, itu sebenarnya tinggal kamu mimpi. Itu kamu bisa lihat Kunti. Makanya ada mimpi adalah kunti. Kunci. 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 Oh